Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 15 bulan Safar, bulan kedua kalender Hijriah. Tahun ini adalah 1447 Hijriah. Bertepatan juga dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan negeri kita tercinta. Baik, Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita melanjutkan belajar tentang bab zakat dan sedekah. Bahasanya judul pagi hari ini adalah bagaimana kita memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menolong sesama. Ya, sebagai pengantar sebelum saya bacakan hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menolong saudara kita. Pengantar berikutnya adalah bahasanya negeri kita ini terkenal dengan negeri yang rajin berdoa, bahkan peringkat nomor 1 di dunia. Negara yang paling rajin berdoa, mengalahkan negeri jiran Malaysia yang di urutan ke-4 dan negara-negara maju yang lainnya yang mungkin urutannya bisa di atas 10. Kita nomor 1 di dalam hal berdoa. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, hal ini menunjukkan bahwasanya kita di negeri tercinta ini sangat familiar dengan doa, dengan berdoa dalam setiap waktu dan kesempatan. Berdoa bukanlah hal yang asing bagi kita semuanya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan dalam setiap tahapan hidup kita bahkan tidak terlepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kegiatan secara individu, pribadi, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ini senantiasa kita hiasi awalnya dengan berdoa dan juga tengah serta akhirnya pun kita berdoa. Demikian halnya kegiatan sosial, kita juga senantiasa mengemasnya dengan satu balutan situasi penuh doa. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian, umat Islam dimanapun berada, juga penduduk negeri kita tercinta, baik itu yang beragama Islam ataupun yang berbeda keyakinan, yang perlu kita renungkan adalah mengapa doa-doa kita bersama sementara ini belum terwujud dengan sempurna. Di antaranya kita ingin sejahtera, kita ingin bisa rukun, kita ingin bisa makmur. Ini hari ini belum sempurna dalam hal-hal tersebut. Keadilan, kemakmuran, kesejahteraan ini belum secara merata bisa kita rasakan. Nah, saudaraku muslim dan muslimat dimanapun berada, renungan bagi kita sekalian adalah tentang belum terwujudnya doa permohonan kita. Nah, pertanyaannya adalah sudahkah kita mengawali doa-doa ini sesuai dengan syarat dan ketentuannya, ya.
bisa jadi kita gagal administrasi di dalam suksesnya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau gagal dalam hal proses psikologi, atau gagal dalam tahapan wawancara. Seandainya ini ibaratnya seleksi satu karyawan atau satu keanggotaan di dalam proses yang menentukan. Nah, sering kita ini menggunakan istilah-istilah keren dengan bahasa kita melangitkan permintaan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya sampai mungkin meneteskan air mata bersama-sama, bahkan seluruh bangsa dan negara kita perintahkan untuk berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kenapa doa ini kita belum diwujudkan, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita bisa renungkan, kita bisa evaluasi bahwasanya sebelum kita melangit, sebelum kita flying in the sky, ibaratnya pesawat ini butuh landasan untuk berpijak dan lepas landas. Selanjutnya sampai terbang, sampai langit, sampai angkasa, dan kemudian nanti juga butuh mendarat. Nah, sebelum kita melangitkan, jangan sampai kita lupa daratan. Nah, maknanya apa? Kita yang ingin melangit, ingin memanjatkan doa langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu untuk melihat situasi, untuk peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan sekitar kita. Inilah pijakan kita untuk melangit. Kita perlu pijakan, perlu landasan taksi, perlu bandara, perlu jalan yang sempurna sebelum kita bisa melangitkan doa-doa kita. Kalau landasan ini lembek, kalau kita hanya pendek landasannya, maka tentu saja doa kita tidak akan bisa melangit, tapi akan terjerembab dan hancur. Nah, kalau kita tidak peduli dengan penderitaan saudara kita yang membutuhkan pertolongan, atau bahkan ketika kita berdoa ini, mohon ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, pada saat itu juga kita sedang berbuat aniaya, sedang memeras hak-hak saudara kita. Sementara kita menengadahkan tangan seraya berdoa. Saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, ini adalah pengantar yang cukup panjang tentang bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah kita jangan lupa untuk menolong sesama kita agar Allah ini yang di langit pun menerima doa kita, mengabulkan doa kita, mewujudkan permintaan kita dengan sempurna. Banyak kisah menjelaskan bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang saat itu dalam pelarian dikejar karena satu kasus ya, Nabi Musa mendorong seorang Kipti sehingga meninggal dunia, kemudian dikejar oleh tentara Fir'aun untuk diadili. Nabi Musa lari, kemudian di satu tempat di Madian ini beliau menolong gadis pengembala yang antriannya di belakang dan tertutup batu, tempat untuk memberi minum domba-domba gembalaan. Ini kemudian diberikan ruang, ditolong untuk bisa memberikan minum pada domba gembalaannya, sehingga Nabi Musa pun tertolong di kehidupan berikutnya, memiliki keluarga dan aman. Sebagaimana juga kisah seorang pelacur yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya karena dia menolong anjing liar
yang kehausan. Juga bagaimana Rasulullah SAW dan pasukan Badar ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran, dari kalah perang dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan, sementara pasukan Rasulullah SAW ini kalah segala sesuatunya, kalah dari dalam hal jumlah, kalah dalam hal persenjataan, pengalaman berperang dan lain sebagainya. Tapi Allah menolong dengan junudun lam tarauha, dengan tentara yang tidak terlihat oleh oleh manusia sekalian, adalah pasukan para malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita menyimak hadis berikut ini tentang menolonglah sesama manusia, maka Allah akan menolong kita. Kita kuatkan pijakan landasan pacu kita sebelum kita melangitkan doa kita, sehingga Allah pun mengabulkan dan berikan apa yang kita minta dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarona Harun ibnu Sa'id qala amba'ana Sufyan an Amri an Abdul Munabbih an akhihi an Muawiyah ibnu Abi Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la yas'alani syai' fa amna'ahu hatta yasfa'u fihi fatu jaru fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isfa'u tu jaru. Artinya telah mengabarkan pada kami Harun bin Sa'id, dia berkata telah memberitakan pada kami Sufyan dari Amru dari Ibnu Munabih dari saudaranya dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah datang meminta sesuatu padaku, minta doa pada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menolak. Jadi jarang sekali Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat. Nah, kali ini adalah beliau menolak. Fa'amna'ahu hatta beliau menolak sampai dengan satu syarat, tasfa'u fihi fatu jaru. Hendaklah kalian saling tolong-menolong, lalu kemudian kalian memperoleh pahala karenanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, isfa'u tu jaru, berikanlah pertolongan agar kalian saling memperoleh pahala. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar, sebenarnya satu pengantar di atas bahasanya ketika kita melangitkan doa-doa kita, istilah kerennya ini, kita tidak akan berhasil. Landasan pacu kita belum sempurna, terlalu pendek, terlalu lembek, sehingga pesawat kita tidak bisa terbang, bahkan jatuh berantakan. Nah, syaratnya apa? Isfa'u, salinglah kalian tolong-menolong, tuk jaru, maka otomatis Allah akan memberikan pertolongan, mengabulkan doa kita bahkan sebelum kita mengucapkan. Pertama. Yang kedua, siapakah penolong terbaik kita? Benar, penolong terbaik kita adalah Zat yang Maha Penolong, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar, caranya diantaranya adalah dengan kita memberikan pertolongan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluknya, bukan hanya manusia, bahkan anjing yang liar pun, anjing yang dianggap hina pun, bila kita ikhlas menolongnya, ini Allah ridho, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, hebatnya jika Allah berkehendak menolong hambanya, tidak ada lagi yang mampu mengalahkannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, In yansurkumullahu fala ghalibalakum wa in yahzulkumu yah wa in yahdulkum faman dzalladzi yansurkum mim ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong
kamu selain Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Karena itu hendaklah orang-orang yang beriman ini bertawakal, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat 160. Yang keempat, berkata ahli tafsir, maksud dari Allah membantu kalian dengan pembelaan dan pertolongannya, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan, walaupun orang dari segala penjuru ini berkumpul berkehendak mengalahkan kalian, mengalahkan kita dengan segala apa yang mereka miliki berupa jumlah pasukan dan perlengkapan, persenjataan, ya, sebagaimana perang Badar. Ya. Ini Allah menolong, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan zat yang maha kuasa, maha perkasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seekor hewan melata pun bahkan ini bergerak melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah pula mereka diam melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Raja Abroha yang pasukan bergajah dengan gagah ini ingin menghancurkan Ka'bah, berhenti di Musdalifah, gajahnya tidak mau bergerak, tidak mau maju untuk menghancurkan Ka'bah, masuk kota Mekah, tapi kemudian mereka ingin pulang, dipaksa, kemudian sampai turunlah apa yang disebut sebagai burung ababil, menghancurkan pasukan bergajah dengan kerikil dari sijil. Masya Allah. Nah, pertolongan Allah. Yang kelima, jika Allah membiarkan sebaliknya tidak memberikan pertolongan, maksudnya adalah kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Nah, ini yang mungkin terjadi di negeri kita. Kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri, tidak saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, maka apa yang terjadi? Maka siapa gerangan yang akan menolong kita dalam keadaan ini? Maka pastilah kita akan terlantar walaupun seluruh makhluk ini berkehendak menolong kita. Tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah kita akan terlantar. Ya, yang keenam, dalam ayat ini terkandung perintah untuk meminta pertolongan dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari segala daya upaya dan kekuatan diri kita, seolah-olah kita bersandar pada kekuatan diri kita, pada kekuatan pertemanan kita, organisasi kita, ataupun konco-konco kita tidak bersandar pada pertolongan Allah dengan menolong makhluknya dalam kebaikan dan ketakwaan, maka kita akan terlantar, kita akan sia-sia. Maka hendaklah orang yang beriman ini fal yatawakkalil mu'minun. Maka hendaklah orang yang beriman ini bertawakal, yakni tolong menolong di dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan menyerahkan hasilnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastilah kita mendapatkan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ya, yang terakhir, karena sudah tahu bahwasanya hanya Allah lah Sang Maha Penolong, maka inilah bukti ketauhidan kita. Kita hanya bergantung kepadanya, tidak bergantung pada selainnya, sehingga kita pun mendapatkan manfaat dari tauhid ini. Kita iman, kita takwa, kita menolong sesama, dan Allah pun menolong kita. Kita melangitkan doa, sementara landasan pacu kita sudah kita benahi sesuai sehingga pesawat yang kita naiki, doa-doa yang kita langitkan ini pun bisa terbang dengan sempurna. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Senantiasa mengajarkan kita untuk tidak lupa daratan dengan menolong sesama hidup kita, sehingga kita pun diberikan pertolongan, solusi atas kesusahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita dikabulkan, diijabahi, diwujudkan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat berikan pertolongan sekecil apapun kepada saudara kita yang butuhkan, di mana saja, kapan saja, sehingga apa yang kita doakan ini dikabulkan, diterima, diwujudkan dengan sempurna
oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak lupa daratan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.